Halo, Horas Maria Saluhut Nakamana yang doa kedungan na hinahulungan sebelum kita memulai dan melanjutkan berbagai kegiatan kita pada hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam renungan hari-hari ini Sabtu 9 Agustus 2025 diambil dari Yesaya pasal 11 ayat 7 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Di hata batak di dok. Rak menjapal melubu dohok bebiat. Jala tapak modum akka anak nabi. Jala panganon isinya duhuk-duhuk songondor biak. Jala poso-poso marmiam-miam di labung ruang ni ulok dari. Jala dana nabura sirang susu mangrorohon tangan natu ruang ni libe. Itu saatnya demikianlah firman Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada peradaban yang dunia ini, dikatakan dunia ini penuh dengan ketakutan. Di mana terjadi yang namanya bisa saja perang, kekerasan, perpecahan, ketidakadilan dan lain-lain sebagainya. Anak-anak juga sering kita ajarkan untuk hati-hati ya, bukan saja hati-hati di jalan, tapi hati-hati dengan kondisi lingkungan, hati-hati dengan kondisi binatang, ataupun hati-hati dengan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupannya pribadi. Demikianlah Nabi Yesaya menubuatkan hal ini di tengah-tengah kehidupan perjalanan kehidupan bangsa Israel. Ketika Nabi Yesaya menubuatkan tentang adanya dunia baru, norma baru dalam kehidupan bangsa Israel, dikala kedatangan Sang Mesias itu, bukan lagi kemudian banyak perpecahan, banyak keributan, banyak kehancuran, tetapi dalam pemerintahan itu selesai sudah. Ancaman-ancaman korupsi yang merajalela itu sudah tidak ada lagi. Maka Nabi Yesaya melihat bahwa kondisi yang penuh dengan perpecahan itu, baik kemudian anak-anak yang diganggu oleh binatang buas, kemudian perpecahan, lihatlah ketika lembu dan beruang saling berantam, ini merupakan menjadi sebuah gambaran metafor di kala kondisi yang tidak memungkinkan untuk bersatu. Banyak hal-hal ancaman kita. Tapi Nabi Yesaya menubuatkan bahkan anak-anak kecil saja bisa masuk ke dalam liang ular. Ini membuktikan bahwa di pemerintahan Mesias itu tidak ada lagi keributan, tidak lagi kehancuran, tidak ada lagi situasi yang membuat susah, tetapi adanya kedamaian, adanya kehidupan yang baru. Kita menyampaikan bahwa seluruh ciptaan ini berdamai. Bukan hanya manusia dengan manusia, tapi manusia dengan makhluk hidup yang lain, semua bisa berdamai dengan yang baik. Maka anak kecil yang masuk ke dalam liang ular itu menunjukkan bahwa bersama Tuhan ada kedamaian baru, dan itulah pemerintahannya yang akan datang. Itulah yang dinubuatkan oleh Yesaya dalam teks renungan pada hari ini. Saudara kasih, dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita bisa hidup dalam berbagai kondisi ancaman, tantangan, dan berbagai masalah yang silih berganti. Tapi pada hari ini juga, oleh renungan hari-hari ini, gereja dan kita terpanggil untuk menjadi agen, menunjukkan bagaimana kita bisa membentuk dunia tanpa rasa ketakutan. Kita bisa menjadi alat Tuhan untuk menjadi damai. Kita harus menunjukkan bagaimana bahwa ketika Yesus datang, dunia ini tidak akan menakutkan lagi. Nubuat Yesaya bukan hanya persoalan ke masa depan, tapi nubuat Yesaya adalah bagaimana itu bisa menjadi relevan pada masa ini. Maka jangan lagi ada yang menakut-nakuti kondisi lah. Kita bisa mengingatkan, tapi jadikanlah suasana itu menjadi penuh dengan kedamaian, penuh dengan hal-hal positif, penuh dengan kasih Kristus dalam kehidupan ini, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang penuh dengan perpecahan. Toleransi semakin baik, negara semakin damai, situasi ekonomi yang terus berkembang. Gereja bukan hanya menjadi tempat untuk menunjukkan diri, menampilkan diri, atau saling bergesekan antara satu punguan dengan punguan yang lain, atau STM lingkungan yang terus hanya merasa lebih hebat, kemudian menunjukkan suatu fragmentasi sosial, bukan. Tapi ketika renungan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa di mana gereja dan kita semua menjadi agen pembangunan
membawa kedamaian dimanapun kita berada, sehingga orang selalu nyaman dengan kita, bukan nyaman karena berbuat dosa, tapi ketika kasih Kristus betul-betul nyata dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak bisa hanya menunggu ketika dunia ini baik, tapi kita harus menjadi orang yang baik, yang memancarkan situasi itu di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat menikmati kehidupan itu, amanah saudara kasih. Selamat menjadi agen pendamai, agen yang kemudian menjadi orang-orang yang baik, yang tidak hanya menunggu orang baik kepada kita dulu, tapi kita menjadi orang-orang yang baik, menebarkan kedamaian, sehingga nubuat Yesaya ini tidak hanya untuk masa depan, tapi relevan untuk kita lakukan pada masa kini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini hidup dalam diri kami Tuhan, ketika kami mau menjadi agen pendamai, agen yang penuh kasih, yang tidak hanya menunggu perubahan, tetapi menjadi agen perubahan, menjadi solution maker, bukan menjadi trouble maker. Menjadi orang-orang yang solutif, yang bisa saling membantu menunjukkan kasih Kristus, bukan menjadi orang yang pembawa masalah, pembuat keributan, membuat perpecahan. Tuhan yang Maha Baik, berkati para jemaat-Mu, para pelayan-Mu, di mereka berdatangan pengasihan-Mu yang senantiasa menyertai mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau kuatkan Tuhan. Dalam setiap suka ataupun duka, sakit ataupun sehat, Engkau yang senantiasa memberkati. Berkati para jemaat-Mu Tuhan, dari anak-anak sampai para orang dewasa, secara khusus orang tua kami yang sudah lansia, Engkau memberkati Tuhan dalam masa-masa tuanya, agar penuh dengan sukacita menjadi masa-masa tua ya Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, dalam setiap pergumulan, pengharapan, doa, cita-cita harapan dari para jemaat-Mu Tuhan dan para pelayan-Mu. Engkau yang senantiasa menyertai, menguatkan mereka. Dan kami percaya Tuhan, janji-Mu selalu baik dan Engkau selalu memberikan hal yang baik dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan satu hari mendatang pengasihan-Mu secara khusus untuk esok hari. Kami bisa beribadah bersama seorang percaya Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik. Terpuji nama-Mu. Dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Jangan lupa esok hari untuk bergereja. Di gereja kita KBP Cinta Damai di pukul 6 pagi, 8 pagi, dan 10 pagi. Dan antarkan anak-anak kita untuk bersekolah minggu di gereja kita HKBP Cinta Damai di sekolah minggu di pukul 8 pagi. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Salam Cinta.